Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, uzi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan kemuliaan pada kita semua. Alhamdulillah, kita awali pagi ini pertemuan kita di rumah Allah ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan menjalani kehidupan di hari ini. Semoga hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari terbaik di antara sekian yang hari pernah kita lalui. Baiklah, kita akan coba lanjutkan kajian kita masih dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin atau Syarah Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Pertama kami mohon maaf tadi tidak sempat mengambil kitab. Jadi nanti saya coba dari hafalan saya, kalau tidak sesuai dengan kitabnya tolong diingatkan nanti ya. Kemudian yang kedua, mohon izin kalau nanti situasinya tidak selancar biasanya, karena ini kondisi fisiknya agak sedikit menyesuaikan. Baik, kita masih dalam bahasan hadis yang ketujuh, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, ya, tentang petunjuk keikhlasan dari Nabi SAW, wa ihdharun niyah, dan menghadirkan niat dalam setiap amalan dan rutinitas yang kita kerjakan. Hadis nomor 7 di kitab asli posisi paling kanan di pertengahan sedikit, dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diterima dari Nabi dan disampaikan pada kita oleh sahabat mulia Abdurrahman bin Sakhar yang berjuluk Abu Hurairah. Kita telah bahas siapa beliau ini, bagaimana beliau masuk Islam, kemudian bagaimana mencintai Nabi dengan selalu berusaha mengikuti hadis-hadis Nabi, menghafalkannya dan mengerjakannya seketika. Ini yang saya ingin tegaskan untuk kita selalu teladani. Jadi di antara keteladanan sahabat mulia ini, kalau mendengar Nabi menyampaikan pesan dalam hadisnya, itu seketika beliau tangkap, ditanamkan di jiwanya, seketika diamalkan. Misal saja, Nabi misal menyampaikan kepada kita, misal saja, bahwa innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung pada niatnya. Singkatnya, kalau kita niatkan ibadah, jadi ibadah. Kalau kita niatkan untuk dunia, jadi dunia. Antum datang ke masjid ini, kalau niatnya untuk ibadah, maka semua aktivitas menjadi ibadah. Duduknya, berdirinya, tidak hanya salatnya dan bacaan Qur'annya. Tapi kalau hadir ke sini hanya sekedar untuk melihat kawan, jumpa teman, bikin janji dan sebagainya, maka itu yang didapatkan, tidak yang lainnya. Maka seketika ketika didengar itu langsung diamalkan. Langsung diamalkan. Nah, ini kalau sahabat saja sudah memiliki jalan berpikir demikian, maka kita yang bukan sahabat harus lebih daripada itu. Ya, coba dari sekian hadis yang sudah dibahas, sering saya sampaikan. Dan tadi Masya Allah ta'limnya banyak sekali ya, yang diumumkan dan mungkin telah kita ikuti dengan rutin. Coba dari sekian ta'lim itu berapa yang sudah diamalkan? Yang berusaha kita amalkan dengan baik. Coba keluarkan intisarinya, apa yang diajarkan ustadz-ustadz kita kemarin-kemarin, catat intisarinya, coba cek setiap pekan itu. Antum satu pekan 5 kali ikut ta'lim. Dari 5 kali materi ta'lim itu berapa yang sudah diamalkan? Jangan-jangan banyak sekali yang dihafalkan itu, yang diikuti, dicatat, tapi sedikit yang diamalkan. Bukan karena tidak mampu, barangkali belum berusaha untuk mampu mengamalkannya. Ya, karena itu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditolong kita setiap kita beramal, mendapatkan bimbingan dari Allah. Ya. Karena itu saat sholat kan kita minta pertolongan itu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ibadah disandingkan dengan isti'anah? Ya. Iyyaka na'budu, ya Allah, kami jadikan semua aktivitas kami hanya sebagai ibadah untukmu. Nah, itu adalah ikrar kita sebagai perwujudan dari Quran surah 51 ayat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
Ya ampun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali semua aktivitasnya mesti jadi ibadah. Harus jadi ibadah. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan sampai ada 1 detik berlalu bukan jadi ibadah. Makanya setiap sholat kita ikrarkan. Tapi yang menarik, kalimat itu disandingkan dengan isti'anah. Ya, permintaan tolong, minta bantuan. Wa iyyaka nasta'in. Ya, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Minta bantuan. Jadi kalau Anda sekiranya dalam sholat mengucapkan kalimat itu, sebetulnya minta diingatkan, dibantu, dibimbing oleh Allah supaya semua aktivitas itu jadi ibadah. Ya, nah itu yang harus kita tiap hari coba malam cek lagi, apakah ibadah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jangan-jangan dikasih kesempatan hari ini, karena yang kemarin ada yang belum tuntas. Ya, jadi kalau antum merasa kemarin baru baca Quran 1 halaman, dikasih kesempatan hari ini mungkin untuk nambah, karena yang 10 halaman sudah banyak. Ya, Masya Allah. Kalau kemarin kesempatan misalnya, kita baru menghafal Quran 1 ayat, barangkali hari ini dikasih kesempatan supaya menghafal 2 ayat, misal. Karena yang 20 ayat sudah banyak. Ya, ayo coba tambah lagi. Jadi rugi kalau dikasih kesempatan, kita nggak manfaatkan. Cek, ya, amalan itu hari kemarin seperti apa? Sekarang bagaimana? Rencana besok seperti apa? Harus tertata ya. Karena kalau tidak direncanakan, berantakan di amalannya. Ya, ingin baca Quran, baca. Tidak ya tidak. Gitu kan? Sekarang orang kebanyakan baca Quran, Al-Quran nggak dibaca. Ya, sehingga imannya tidak tumbuh, akalnya tumbuh pesat, tapi iman tidak bisa mengiringi. Jadi ketentuan Quran itu dangkal dalam perilakunya. Ya, begitu ada kejadian tertentu yang diambil itu ilmunya, imannya tidak diambil. Jadi tidak bisa beriringan, pintar memang tapi merusak. Ya, kata-katanya jadi kacau, tindakannya jadi meracau. Itu yang fatal. Ya. Karena itu, mari kita setiap membaca hadis, saya pesankan betul, jangan langsung baca pada substansi hadisnya. Redaksi maknanya. Coba lihat dulu siapa yang meriwayatkan hadis ini, bagaimana bisa meriwayatkannya, bagaimana keteladanannya, jadikan inspirasi dalam kehidupan kita. Itu rumus dalam ilmu sanad namanya. Makanya di hadis yang baik itu akan selalu disebutkan periwayatnya, baru substansinya. Yang pertama disebut dengan sanad, yang kedua disebut dengan matan namanya. Ya. Ada ilmunya di situ. Kalau antum belajar satu saja, itu seperti belajar 1 sayap burung. Ya. Burung tanpa 2 sayap tidak mungkin bisa terbang. Ya, sayapnya luka sedikit saja 1, nggak bisa terbang. Ya, hadis itu ada sanadnya, ada matannya, tapi sanadnya bermasalah. Ya, orangnya suka berdusta misalnya, maka muncul istilah hadisnya hadis dhaif, ya, sampai hadis palsu. Ya. Ini jadi persoalan. Ya. Di bagian pertama, kita cross-check kembali, evaluasi lagi. Sahabat Abu Hurairah, setiap kali Anda mendengar itu, saya ulang ya, setiap kali mendengar sahabat Abu Hurairah yang mulia itu, maka coba kita evaluasi. Wah, amal saya sudah sejauh mana nih? Ini orang sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, tinggal bersama Rasulullah SAW di masanya, masih mengikuti Nabi, berusaha mengambil ajaran-ajaran Nabi, dan tidak ingin dipisahkan dengan Nabi di akhirat. Masa saya yang bukan sahabat Nabi, nggak pernah lihat Nabi, tidak tinggal di masanya, mimpi nggak pernah ketemu, gitu kan? Tidak punya bekal untuk bersiap berjumpa dengan Nabi. Ayo siapkan. Baik, di antara bekal yang pernah beliau sampaikan, dan sebagian telah tuntas kita bahas, ya tinggal setengahnya lagi. Qala Rasulullah SAW, beliau menyampaikan 1 kali, Rasulullah SAW pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa aswanikum. Sungguh Anda harus yakinkan pada diri Anda, kata Nabi, jangan pernah ragu. Saya tegaskan sekali lagi, ini telah kita bahas dengan tuntas. Kalau di dalam Al-Quran, di hadis atau kalimat bahasa Arab biasa, kita menemukan kata inna atau anna mengawali satu rangkaian kalimat dalam bahasa Arab, maka isinya itu berupa penegasan. Ya, tegas disampaikan, tidak main-main di sini. Jadi Nabi ketika menyampaikan satu kalimat menggunakan inna, itu kita tidak diminta main-main untuk mengamatinya. Serius kita. Ya. Nabi aja serius, masa kita bercanda. Ya. Nah, di dalam hadis ini ada sesuatu yang penting kita pahami dengan baik. Innallaha, sungguh, Anda harus yakin, kata Nabi, saya kuatkan informasi ini, saya tegaskan. Sungguh Allah itu, la yanzuru ila ajsamikum. Perihal menentukan pahala atau dosa, perihal mengamati hambanya dalam beraktivitas kehidupannya, tidak akan pernah menilai dari keadaan fisiknya.
Saya ulang, la yanzuru ila ajsamikum. Sungguh Allah itu tidak akan pernah menilai dari keadaan fisik seseorang. Ya, kemarin sudah kita bahas ini. Ya. Jadi kalau misalnya Anda memiliki fisik yang bagus, kuat, ya, jangan bangga dengan itu, karena itu nggak dilihat. Nggak dilihat, karena semua manusia tercipta dengan sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Ya, kita hafal surahnya di At-Tin itu, di ujung ayatnya. Masya Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat yang keempat nih. Ya. Sungguh kami telah ciptakan setiap manusia itu, kata insan, itu menunjuk pada manusia dengan seluruh keadaan dirinya. Ya, insan. Tersebut 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, 43 surah. Ya, laqad khalaqnal insana. Kami pastikan, kami ciptakan setiap manusia itu dengan seluruh keadaan dirinya, fi ahsani taqwim, sempurna fisikalnya. Ya. Takwim itu bentuk jasad yang sempurna. Jasadnya. Ya. Dari kata qamah. Jadi nggak ada yang nggak sempurna. Semua kita sempurna berdasarkan kemaslahatan hidupnya. Ya. Bukan ukuran kita. Ya. Kalau ukuran manusia bisa beda-beda. Ya. Cantik menurut si fulan, belum tentu menurut yang lainnya. Ganteng menurut si fulan, belum tentu yang lainnya. Ya. Maaf, kuat menurut si fulan, belum tentu pada yang lainnya. Ya. Sekarang ukuran kekuatan di Olimpiade diuji sekarang. Ada Olimpiade di Rio itu kan. Masya Allah, menurut orang Indonesia kuat, menurut dunia belum tentu. Bisa beda gitu kan, bisa lain. Ya. Karena itu ukuran kesempurnaan menurut pandangan Allah adalah kesempurnaan sesuai dengan maslahat hidupnya. Ya. Saya pernah kisahkan barangkali di sini atau di tempat lain. Di Sudan itu ada satu daerah yang pigmen kulitnya itu kurang lebih sampai 4 warna, Pak. Satu daerah. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang ungu, ada yang ungu. Masya Allah. Nah, bayangkan kalau yang putih itu kisaran kadar panasnya, rahmatullah, kisaran 20 sampai 25 yang masih standar. Yang agak coklat kisaran 30, 35. Ya. Yang panas rata-rata 40 derajat. Rahmatullah. Ada lagi yang mau bersin biar sekalian. Rahmatullah. Baik. Yang ungu itu rata-rata 50 derajat, Pak. Bu. 50 derajat. Oh, Ibu kalau di sana hemat lah pokoknya. Goreng telur, nggak usah punya bahan-bahan macam-macam. Simpan di luar 15 menit setengah matang. Ya, Masya Allah. Tapi hikmahnya bukan untuk menunjukkan si fulan warna kulitnya ini, yang lain demikian, tidak. Ya. Ternyata di antara kemuliaannya, Masya Allah, untuk menyesuaikan dengan iklim dia tinggal. Ya. Jadi kalau yang kulitnya putih, memang dia bisa menyesuaikan dengan iklimnya. Pindah sedikit kepada yang agak panas, nggak kuat dia. Ya. Tapi yang paling panas, kulitnya ungu itu luar biasa, yang 50 derajat, Masya Allah, ketika keluar dia aktivitas biasa saja. Biasa saja. Ya, bahkan ada yang betul-betulkan bangunan, jadi santai aja gitu, nggak ada masalah. Ya. Nah ini Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Allah buat kita dalam kehidupan untuk kemaslahatan kita. Ya. Ini mohon maaf, jangan Anda merasa bangga kalau memiliki satu keistimewaan, kelebihan yang dirasa-rasa lebih dibanding orang lain perihal fisik. Ini saya kasih teori menarik ya. Ini satu ilmu di Quran yang barangkali tidak banyak dibahas. Ada teori begini di Quran. Biasanya kalau ada seseorang merasa lebih dari orang lain dalam hal tertentu, itu Masya Allah, di Quran sudah ada contohnya. Dan contoh ini menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya, supaya menjadikan apa yang ia rasa lebih itu untuk kepentingan kebaikannya. Ya. Mari kita lihat misal. Tadi disebutkan dan telah kita bahas dulu tentang kekuatan fisik ya. Jadi kalau sekarang ada orang yang kuat fisiknya, ya, merasa tangguh, ternyata dulu kata Quran ada yang lebih kuat. Dan ada yang lebih tangguh. Kita lihat misalnya ambil Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 47. Maaf, ayat 247. Ya, 247. Posisi paling kiri di bawah sedikit. Ya. Kita ambil level yang bukan Nabi ya. Bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau kita bandingkan dengan Nabi dan Rasul agak jauh. Kita ambil levelnya yang bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, Masya Allah. Namanya Talut. Talut, ya. Quran surah 2 Al-Baqarah 247. Posisi paling kiri agak ke bawah sedikit. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Ya, Masya Allah. Ketika masyarakat pada saat itu menginginkan dikirimkan seorang pemimpin, seorang raja, untuk meningkatkan moral mereka, pimpin mereka supaya mengatasi musuh-musuhnya,
Maka Nabi di kalangan mereka bermohon kepada Allah. Ditunjuklah seseorang. Ya, Masya Allah namanya Talut. Siapa Talut ini? Lihat ujung ayatnya. Ya, ketika dipersoalkan karena harta bendanya kurang. Masya Allah, karena harta bendanya kurang. Anna lahul mulku alayna. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'ata minal mal. Kok bisa dia yang jadi raja? Bukan dipilih dari kami yang kaya. Dia kan nggak banyak hartanya. Kenapa bisa dipilih? Masya Allah. Perhatikan kalimat Qur'annya. Ini pandangan bagi orang-orang yang merasa kuat. Perhatikan kalimatnya. Innallaha astafahu alaikum. Sungguh, Allah telah pilih dia dibandingkan kalian. Perhatikan kalimatnya. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Ya. Masya Allah. Sungguh Allah telah pilih dia dibandingkan dengan kalian. Karena memiliki keistimewaan tertentu. Bahkan Allah tambahkan kelebihan pada dirinya. Perihal pengetahuan dan kekuatan fisiknya. Jadi kalau ada orang bangga dengan kekuatan fisik, zaman dulu sudah ada. Jadi raja, Masya Allah. Yang kedua, berilmu. Yang ketiga, tangguh. Jarang satu orang bisa mengumpulkan ketiganya. Raja, kuat, pintar. Masya Allah. Jadi kalau Anda cuma kuat saja, tidak pintar, jangan bangga. Dulu sudah ada yang kuat dan pintar. Kalau Anda kuat dan pintar, tidak usah bangga. Dulu sudah ada kuat, pintar, plus raja. Masya Allah. Kalau Anda pun raja, pemimpin, kuat, pintar, dan raja, jangan bangga. Karena dulu yang pilih Allah. Anda yang pilih siapa? Ya. Jadi ini menarik dia. Jadi kalau ada seseorang di kemudian hari merasa punya keunggulan dengan fisiknya, orang dulu lebih unggul. Ya. Jadi, dan yang lebih celaka adalah kadang-kadang yang merasa bangga dengan semua ini. Ya. Padahal orang pun melihatnya tidak demikian. Ya. Merasa bangga dia kuat, yang kan ada yang merasa kuat, merasa pintar, merasa raja. Itu yang paling bahaya. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau sudah ada penyakit-penyakit demikian, itu tanda kekacauan dalam akalnya. Ya. Kalau para dokter menyebutnya dengan penyakit gila itu salah satunya. Ya, hati-hati. Kan orang gila itu dalam penelitian psikologi, orang yang merasa benar sendiri, sehat sendiri, dokternya semua gila. Orang lain gila, dirinya sendiri yang benar. Ya. Jadi sama kalau konteks ayat tadi Anda keluarkan, kan Allah berikan kekuasaannya, raja, pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin atau calon pemimpin yang merasa benar sendiri, yang lain salah semua, dia aja yang benar, itu tanda penyakit pertama sedang dihinggapi penyakit gila. Ya. Dan orang-orang memilihnya itu tidak waras. Ya, hati-hati itu. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa benar sendiri, hebat sendiri, yang lain salah semua, itu bermasalah. Ya. Termasuk ustadz juga demikian. Ya, kalau merasa benar sendiri, hebat sendiri, yang lain salah semua, pada satu manhaj yang baik juga, itu pun sedang bermasalah. Ya. Nah, jadi konsep Quran ini ingin menerangkan bahwa kalau ada seseorang merasa kuat dalam kehidupan, jangan bangga dengan itu, karena Allah nggak lirik. Dulu ada yang lebih hebat dan Allah sendiri yang pilih. Jelas di sini? Baik. Wala ila suwarikum. Dan tidak pula bagi penampakan kalian. Performance. Ya. Bisa dua hal di sini diartikan suar ini. Pertama, jama' dari kata surah. Kita telah bahas ini ya, dengan detail. Kalau disebutkan surah, itu bisa berarti, maaf, ya, tampilan secara fisik yang terlihat cantik atau gantengnya. Ya, tapi kalau jism itu kan kuat ya. Nah, kalau surah itu lebih kepada tampilan aura aja. Ya. Kelihatannya cantik atau jeleknya. Baik, ganteng atau tidaknya. Seakan-akan ingin dikatakan, maaf, kalau Anda merasa mendapatkan titipan dari Allah dengan kegantengan wajah, kecantikan diri, nggak usah dipamerin. Dan nggak usah bangga, karena Allah nggak lihat. Ngapain Anda banggakan? Allah nggak lihat kok. Ya. Masya Allah, sudah kita contohkan dulu ya. Ada orang merasa ganteng, tiba-tiba pamer sini, pamer sana, macam-macam. Masya Allah, demikian yang cantik. Allah aja nggak lihat, ngapain pamer? Tapi menariknya, yang paling menarik, seperti tadi, yang hal-hal seperti ini, itu sudah dicontohkan di Quran. Ya, kita ambil di sana. Quran surah ke-12. Yusuf. Ayat 31. Ayat 31. Posisi paling kanan sebelah atas. Lihat di akhir ayatnya. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Masyaallah. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Masyaallah. Perhatikan, kalau Anda merasa ganteng dalam kehidupan, dulu sudah ada yang lebih ganteng. Masya Allah. Dan nggak tanggung-tanggung, Nabi lagi, Nabi Yusuf. Ya. Ganteng-ganteng, Nabi.
Yang sekarang kan ada ganteng-ganteng serigala ya, Masya Allah. Dulu enggak ganteng-ganteng Nabi. Jadi kalau Anda merasa ganteng, enggak usah bangga. Dulu ada yang lebih ganteng. Ya. Saking gantengnya, luar biasa. Begitu keluar, falamma ra'ayna, begitu keluar, ya, kemudian perempuan-perempuan melihat, Masya Allah, akbarna wa qata'na aydiyahun. Ya. Tiba-tiba yang sedang pegang pisau saja bisa teriris tangannya. Saking takjubnya melihat ciptaan Allah. Sampai mereka berkata, wa qulna hasya lillah. Sempurna Allah menciptakan orang ini. Ma hadza basyara. Ini sih bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini kayaknya malaikat yang turun dari langit. Masya Allah. Saking gantengnya. Ya. Jadi kalau antum merasa ganteng, coba aja lewat. Nggak ada ibu-ibu jatuh terpeleset. Jadi ngapain bangga? Ini biasa aja gitu kan. Iklan sana, iklan sini, tampilkan sana, tampilkan sini. Kenapa? Ya, biasa saja gitu kan. Nah, sekarang kalau Allah tidak melihat dari semua itu, termasuk yang kedua. Yang kedua, kalau disebutkan suara, jama' dari suara, itu bisa berarti status yang melekat dalam kehidupan. Biasanya lebih kepada 3 hal. Hati-hati ya, hati-hati. Lebih pada 3 hal. 1, kedudukan dalam bentuk jabatan. Yang kedua, harta benda dalam bentuk kekayaan. Yang ketiga, pengetahuan. Ini yang sering membuat orang lupa. 1, kedudukan dalam bentuk jabatan. Yang kedua, harta benda dalam bentuk kekayaan. Dan yang ketiga, pengetahuan. Dan ini semua contohnya ada di Quran. Ada semuanya. Baik. Nah, kadang-kadang, mohon maaf, orang yang dititipkan oleh Allah, kelebihan-kelebihan semacam ini, itu suka salah manage. Dikira itu jadi kebanggaan dalam kehidupan, yang dipamerkan itu keliru. Padahal dalam pandangan Al-Quran, persepsi hadis itu semua cuma bekal untuk mencari nilai ibadah dalam pandangan Allah. Jadi kalau Anda cuma pamer dengan 3 hal tersebut dalam kehidupan, merasa hebat, tinggi diri, tinggi hati, dan segala tinggi yang lainnya, mohon maaf, Allah nggak lihat. Ya. Sekarang kita pakai hadis ya. Tadi kan pakai Quran, sekarang kita pakai hadis. Coba lihat hadis Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saya berikan satu contoh kitab saja ya. Kitabnya langsung. Kalau antum punya kitab, sekarang ada beberapa versi. Ada versi, saya berikan jenis kitab untuk pengetahuan dulu ya. Bapak Ibu kalau beli kitab hadis, itu biasanya ada 3 jenis. Jenis pertama, itu murni hadisnya saja. Murni hadis. Jadi yang dicantumkan dalam kitabnya, awal sampai akhir, itu cuma kalimat-kalimat hadis. Kedua, ada yang disebut dengan tahqiq namanya. Tahqiq, ada editorialnya. Ya, untuk dicari apakah benar hadisnya, dirujuk lagi, ya kan? Diterangkan lagi sebagian-sebagian kecilnya. Orangnya disebut dengan muhaqqiq, ya, muhaqqiq. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan syarah. Ya, syarah. Syarah itu berisi penjelasan kalimat-kalimat hadisnya. Ya, jadi begitu menerangkan innallaha, apa itu inna, apa itu Allah. Ya, lanjutan sampai terakhirnya. Ini ada 3 jenis ini. Misal di antara kitab hadis yang murni hadisnya saja, sekarang ada terbitan Darul Hadis, ya, Darul Hadis ini murah kok, Pak Ibu sekalian, murah, sangat murah. Ya, cuma 3 jilid, 3 jilid, ada yang 4 jilid juga, harganya cuma 205.000. Dan asli itu berbahasa Arab, tebal-tebal itu ya. Itu betul. Ya, antum makan di satu rumah makan, bayar ratusan ribu, habisnya cuma seketika, keluarnya kotoran. Ya, kenapa untuk urusan akhirat kita tidak pernah menginvestasikannya? Ambil aja dulu. Cuma 200.000 untuk akhirat antum. Cita-cita masuk surga, belajar kitab hadis gak mau, kan? Masya Allah. Ambil dulu, simpan di perpus, walaupun bukan antum, anak antum yang baca nanti. Cucunya. Jadi kalau kita merasa belum bisa baca, ya, maka jangan halangi anak cucu kita untuk mau baca. Minimal antum punya dulu. Ya, Masya Allah. Begitu anaknya pesantren, keluar dari situ, pulang, nyampe ke rumah, lihat kitab antum. Masya Allah. Kakek ternyata punya kitab ya. Iya, dulu kakek siapkan untuk kamu baca nanti. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Ya. Nah, di kitab ada terbitan Darul Hadis, dicetak tahun 1425 Hijrah, 2004 Masehi, di halaman ke-30, posisi paling kanan sebelah atas, Kitabul Ilmi. Nomor hadis 71. Jadi Abu Hurairah juga. Ya.
Taib, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71, Kitabul Ilmi. Saya sering sampaikan hadis ini hanya ini untuk mengingatkan kembali. Perhatikan kalimat ini lalu kita evaluasi diri kita sampai subuh ini, ya. Perhatikan kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik. Ingat ya, baik bukan dalam pandangan kita, tapi baik dalam pandangan Allah. Jika Anda disebut orang baik di Bekasi, orang Jakarta belum tentu melihat Anda baik. Demikian sebaliknya. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda orang baik, maka Anda akan kemanapun berada, dimanapun beraktivitas, seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda orang baik. Jelas ya? Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, yufaqihu fid din. Maka hal pertama yang diberikan oleh Allah akan membimbing ia untuk mau memahami tuntunan agamanya. Jadi kalau Anda memiliki tiga kelebihan yang tadi kita sebutkan, kedudukan, harta benda, pengetahuan, tapi dengan semua itu belum bisa mendekatkan Anda dengan Allah, belum paham tentang agama, kedudukan si tinggi, promosi terus ya dalam pekerjaannya. Tapi agama tidak paham, yang benar tidak tahu, yang salah sering dikerjakan, itu bukan orang baik kata Allah, belum jadi baik. Ya. Menurut Nabi belum baik. Sama, jangan bangga kalau harta benda melimpah ruah dalam saat yang bersamaan, mohon maaf, Anda belum paham tentang agama. Salat gak ngerti yang dibacakan, ruku gak paham yang diungkapkan, mau haji gak ngerti apa yang mau dilakukan. Masya Allah. Nah, semacam itu belum baik. Nah, ketika Anda ingin dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang baik, maka kata Nabi, hal pertama yang terjadi adalah akan dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya sampai dia memahaminya. Jadi kalau subuh ini kita termasuk yang digerakkan oleh Allah, hatinya dilembutkan, kakinya, kemudian dimudahkan ringan langkahnya untuk belajar, itu pertanda Allah sudah menginginkan Anda berubah jadi orang baik. Tidak cukup dengan amin. Kita harus lihat diri kita. Ya. Persoalannya, kalau Anda sampai hari ini sering taklim, ikut pengajian, ikut belajar berta'allum, tapi sampai hari ini belum lebih dekat dengan Allah, berarti taklimnya ada yang belum tepat. Ada yang belum maksimal. Ya, karena itu bertakwalah kepada Allah, coba cek lagi. Ya, jangan termasuk pada bagian yang tidak diperhatikan oleh Allah. Sayang. Ya, kalau manusia nggak perhatikan, santai aja. Ada yang lainnya. Masya Allah. Ada yang lainnya. Minimal jin yang perhatikan, bisa terjadi. Ya, malaikat yang lihat. Ya. Tapi kalau Allah nggak perhatikan, siapa yang mau lihat? Karena itu, sekiranya kita ingin diperhatikan oleh Allah, kita bertanya, ya Rasulullah, kami ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilihat dari kami? Kita teruskan hadisnya. Walakinallaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah, yang akan diperhatikan oleh Allah, ialah a'malikum, amal kalian, wa qulubikum, dan keadaan hati kalian. Amal kalian dan keadaan hati kalian. Pelan-pelan. Setelah ini kita berikan syarahnya. Jadi kesimpulan yang pertama, seluruh aktivitas yang kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan, itu tidak berdasar penilaiannya pada status sosial yang kita sandang. Tapi bagaimana pekerjaan itu kita lakukan, itu yang pertama dilihat oleh Allah. Jadi Allah tidak peduli, Anda orang kaya bermaksiat, dihukum juga. Jelas ya? Orang miskin dekat dengan Allah, mendapat penghargaan juga. Derajatnya meningkat. Tapi yang jadi persoalan, apa itu amal, bagaimana uraiannya dalam Al-Quran, dan seperti apa gambarannya ketika Allah akan melihat dan memintai pertanggungjawabannya. Baik, pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, kalimat a'mal jama' dari amal. Ya. Dan ada redaksi ini nanti yang menggunakan kata tunggal, amal. Walakinnallaha yanzuru ila amalikum. Ya, pelan-pelan. Jadi nanti kita akan sering dapat di dalam uraian hadis-hadis Nabi SAW, ada yang menggunakan bentuk jama', ada yang menggunakan bentuk tunggal. Hadis pertama yang kita bahas dalam bab ini kan bentuknya jama'. Innamal a'malu binniyat. Baik, bismillah. Saya hapus sebentar ya, boleh ya? Baik, di sini kita baru mau mulai bahasan kita, fokus, hati-hati.
amal, bentuk jamak dari amal. Amalun. Sudah? Sering diartikan dengan perbuatan, pekerjaan. Baik. Bapak amal, bapak yang sering bekerja, berbuat. Tapi juga harus diketahui ada amal, ada pakai hamzah. Amalun, ada amalun, itu berbeda. Kalau menggunakan hamzah, amal, ini, itu artinya harapan yang ingin dicapai. Atau yang sangat didambakan, sangat diharapkan. Ya. Amali, yang sangat aku harapkan. Amelia, perempuannya, yang sangat diharapkan. Ya, itu dari kata amal. Ya, pelan-pelan. Tapi kalau menggunakan ain, amal, itu artinya perbuatan, pekerjaan. Sebentar, fokus ini. Saya turunkan dulu beberapa istilah-istilah dalam bahasa Arab yang menunjuk pada kata pekerjaan atau perbuatan. Ini penting saya sampaikan, supaya saat baca Quran nanti, atau membaca hadis, atau mendengar kalimat yang lain, kita sudah mengerti maksudnya. Ya. Dalam bahasa Arab, kata perbuatan setidaknya diungkapkan dengan 3 hal. 1, amal. 2, fa'al, fa'alun. Atau fi'alun. Jawabannya disebut dengan af'alun. Ada dalam pembahasan tauhid af'alul ibad, gitu kan? Pelan-pelan. Yang ketiga disebut dengan syughul, syughlun. Syughlun. Sudah jadi bahasa Indonesia masyghul, gitu ya. Apa artinya masyghul? Nah, bukan pusing ya, jauh dari pusing. Ya, kita lihat sebentar. Lihat sini, pelan-pelan. Kalau dalam konteks kehidupan kita, ya, kalau dalam konteks kehidupan kita, maka perbedaan ketiga jenis ini, kalau disebutkan amal, itu pekerjaan formal. Formal. Yang dinilai, dicatat, dipertanggungjawabkan. Jelas ya? Jadi kalau orang Arab bertanya, ma'amaluk, apa pekerjaan Anda? Maksudnya yang formal. Kerja di mana? Ya, apakah di kantor dan seterusnya. Tapi kalau fi'lun, itu pekerjaan umum, luas. Nggak harus formal. Ya, misal, ada seseorang masuk ke masjid, belum tiba waktunya sholat. Tapi pekerjaannya, aktivitasnya, agak sedikit membingungkan. Tidak wajar pada umumnya, bolak-balik, lihat-lihat begini, celah-celah dibuka, karpet dibegini-beginikan, gitu kan. Orang bertanya, "Madza taf'al?" Apa yang kamu kerjakan? Jelas ya? Bukan madza ta'mal. Karena itu bukan formal, bukan pekerjaan resmi dia. Kamu kerjain apa di sini? Pakai fa'il. Kalau yang ini lebih menunjuk kepada kesibukan, padatnya pekerjaan yang dia kerjakan. Masya Allah, dari pagi sampai dengan malam kelihatan kerja lagi. Ya. Maka orang Arab kalau bertanya, "Madza syughluk?" Ya, apa kesibukan kamu? Jadi kiranya tiap hari banyak kerjaan yang kita kerjakan. Ya. Kalau betul-betul kita sedang sibuk, maka orang Arab akan mengatakan ana masyghul. Masyghul maksudnya saya sedang sibuk. Ya. Teleponnya, "Akhi, kifal hal?" "Ya Allah, ana masyghul." "Apa kabar?" "Oh, saya sedang sibuk sekarang." Nanti telepon lagi ya. Jelas ya? Nah, kadang-kadang kalau banyak kesibukannya bikin pusing nggak? Bikin pusing. Orang Indonesia menarik kalimatnya, membuat makna baru. Masyghul, sibuk. Jadi pusing, jadi bawaan pusing. Nah, itu pengambilan dari bahasa-bahasa kita. Nah, sekarang kita kembalikan ke bahasa Quran dan ke bahasa hadis. Jika Anda menemukan kalimat amal di dalam Quran, termasuk di hadis, itu artinya pekerjaan, perbuatan yang satu saat akan dipertanggungjawabkan, dinilai, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Jelas ya? Dinilai, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Formal sifatnya. Tapi kalau Anda melihat kata fa'al di Quran, umumnya, walau tidak semuanya, itu menunjuk pada pekerjaan yang umumnya tidak dinilai, tidak diawasi, dan tidak dimintai pertanggungjawaban. Jelas ya? Baik. Dan ini tidak didapati. Nah, sekarang perhatikan. Uniknya,
kata-kata fa'al itu umumnya selalu dilekatkan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan pekerjaan atau tugas-tugas malaikat. Wallahu yaf'alu ma yurid. Tidak ada wallahu ya'malu ma yurid. Selalu fa'al, fa'al, fa'al. Malaikat juga begitu. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan? Dan mereka mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka kerjakan. Quran surah 66 ayat yang ke-6, ya. At-Tahrim ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka dan tidak pernah bermaksiat. Ya. Awas, hati-hati. Sifat malaikat itu nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Ya. La ya'sunallaha. Mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah. Ya. Karena malaikat saat diciptakan itu bahan dasarnya cuma satu, Pak, Bu. Cuma takwa. Ya. Takwa itu inti kebaikan. Ya. Makanya kita beribadah itu supaya takwa. Kemarin puasa supaya takwa, kita sholat supaya takwa. Ini dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Jadi tujuan kita sholat supaya takwanya meningkat. Ya, bahkan bisa melebihi malaikat nanti. Ya. Alhamdulillah. Tapi malaikat dia nggak punya sifat salah, takwa aja, baik aja. Makanya jangan dipuji kalau malaikat melakukan kebaikan. Memang sudah begitu. Ya, hebatnya malaikat Jibril. Memang hebat. Ya, nggak mungkin salah gitu kan? Nah, di kitab yang lain, maaf, yang dianggap sebagai agama itu akan disebutkan Jibril pernah menyimpang. Masya Allah. Bagaimana Jibril bisa menyimpang? Mustahil gitu kan? Oh, ini ayat bagus nih, saya nggak akan turunkan kepada Muhammad. Nggak mungkin. Ya, pasti semua akan jalan. Ya. Sebaliknya, mohon maaf, sebaliknya ada makhluk yang cuma diciptakan itu dengan satu sifat buruk saja, nggak ada takwanya. Itu hewan namanya. Hewan. Di hewan itu saat diciptakan nggak punya sifat takwa. Buruk aja, nafsu aja, lawannya nafsu. Makanya di Quran, nafsu dengan takwa itu berimbang. Ya, takwa disebut 115 kali, nafsu disebut 115 kali. Ya, sama persis. Makanya Anda tidak akan pernah menemukan hewan dalam sifat yang baik, dalam konteks takwa, nggak ada. Dan biasa aja, nggak punya rasa itu. Nanti lihat ya, saat Idul Adha, As-Salam mengumpulkan kambing. Ada kambing jantan, kambing betina. Dikumpulkan, simpan depan masjid. Samping masjid, adzan berkumandang. Syahwatnya muncul, dilakukan aja. Nggak peduli dia mau samping masjid, mau dengar suara adzan, karena nggak ada sifat takwa. Ya. Jadi jangan pernah mencela hewan, itu nggak ada kerjaan. Karena memang begitu. Ya. Ibu sudah nyapu, sudah bersih, tiba-tiba ayam lewat, buang kotoran di situ. Dasar ayam, memang begitu. Ya, nggak ada kerjaan mencela ayam. Yang tidak masuk akal adalah, mohon maaf, ya, mohon maaf. Nanti kita akan lihat makhluk ketiga namanya manusia. Manusia ini saat diciptakan oleh Allah menggabungkan dua sifat tadi. Diberikan sifat takwa, diberikan nafsu. Nafsu, bentuk dari nafsu itu namanya fujur. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10 itu. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya di diri kita ini nanti ada kecenderungan sifat baik seperti halnya malaikat, ada kecenderungan berbuat jelek seperti halnya hewan. Yang paling luar biasa, ada manusia melakukan kejahatan atau sifat-sifat yang tidak wajar yang tidak pernah dilakukan oleh hewan. Ini yang luar biasa, yang dikecam oleh Quran. Ya. Mohon maaf, saya sering ungkapkan kalimat ini ya. Perhatikan, hewan seburuk-buruknya itu masih kenal dengan pasangannya. Kambing jantan, kalau datang hasratnya yang dicari betina. Coba cek sampai hari ini, nggak ada kambing jantan ngejar yang jantan lagi. Ya, sapi betina nunggu yang betina lagi. Anda belum pernah akan dengar atau lihat satu tulisan ilmiah menyatakan ada penemuan baru di suatu negeri, entah berantah, menyebutkan misalnya ada kambing homo, sapi lesbi. Nggak akan ditemukan. Anda kenapa tidak tertawakan manusia-manusia yang mengatakan homo dan lesbi? Ada yang salah itu. Ya, makanya nanti semua sifat ini akan dipotong sebentar lagi, bulan depan itu. Itulah hakikatnya ketika dipotong itu, supaya sifat yang melekat pada hewan kita rasakan harus turun seperti mengalirnya darah hewan. Kalau sudah dipotong disebut dengan udhiyah. Muncul sifat doha. Doha itu pancaran-pancaran kebaikan setelah yang jeleknya itu dialirkan. Itu disebut doha. Nah, kita diminta untuk kembali pada sifat-sifat baik itu. Sadari bahwa tugas kita bukan seperti hewan. Kembali disebut dengan idun. Proses menghilangkan yang jelek-jelek ditambah hamzah di depannya, disambungkan dengan kata doha, maka menjadi adha. Dari sini muncul kalimat Idul Adha. Kembali untuk melihat keadaan diri kita supaya menghilangkan sifat-sifat hewani yang melekat pada diri, tumbuhkan sifat takwanya. Kenapa ini penting dilakukan? Karena perbuatan kita nanti disebut dengan amal. Ya, amal ini
Perbuatan yang akan dilihat, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Semua perbuatan manusia di Quran disebut dengan amal pada umumnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hati-hati. Jangan dianggap remeh ya. Kalimat hadis tadi mengatakan dalam level dunia, tadi kan akhirat ayatnya. Dalam level dunia, perhatikan. Walakinnallaha yanzuru ila amalikum. Kalau kita mengambil riwayat yang amal, bentuknya tunggal, artinya setiap pekerjaan kita, jangankan yang banyak, yang kecil pun akan dilihat oleh Allah. Dan sempurna penglihatannya. Ya. Saya jelaskan waktu maghrib dulu kan. Nazara itu melihat keseluruhannya. Jadi kalau Anda lihat spidol ini, Anda cuma lihat dari satu sisi saja, Allah tidak. Allah akan melihat dari ujung paling atas sampai ujung paling bawah, semua sisinya. Jadi jangan Anda kira kalau Anda berbuat sesuatu yang besar baru dilihat. Tidak. Yang kecil pun itu dilihat. Dilihat. Ya. Jadi kalau seseorang misalnya, Masya Allah, berada di kegelapan malam, ya, nggak melakukan perbuatan besar, cuma yang kecil aja. Orang bangun malam-malam, dalam keadaan gelap, misal dia mencari senter, malam-malam meraba, itu setiap gerakannya, itu diamati oleh Allah. Jangan kira Anda luput dari penglihatan. Nah, jadi maksud hadis ini yang pertama, meminta kita untuk waspada, karena semua aktivitas kita itu terlihat. Ya, ada kamera yang sangat canggih. Kan yang paling canggih itu kamera yang nggak kelihatan kan? Coba cek. Kalau kamera Anda kelihatan, itu belum canggih. Ya, orang masih waspada, hati-hati ada kamera, mana itu? Oh ya. Ya. Tapi kalau kameranya sudah nggak kelihatan, makanya ada kamera tersembunyi, Masya Allah. Kamera tersembunyi, CCTV itu. Sembunyikan, simpan, supaya nampak. Kamera Allah lebih hebat lagi. Nggak nampak tuh. Tapi nanti kelihatan. Makanya, maaf. Orang yang sadar dengan keadaan ini, dia ambil makna hadis ini, maksudnya bukan untuk dibaca. Maksud hadis ini, kalimatnya menggunakan negatif, tapi maknanya positif. Karena Allah melihat amalan kita, kita harus waspada, hati-hati saat beramal. Jadi kalau orang merasa dilihat Allah, dan Allah memiliki sifat dalam Al-Asma'ul Husnanya, misalnya Sami', maha mendengar, mustahil dia akan berkata sesuatu yang tidak suka didengar oleh Allah. Saya mau sampaikan begini, Anda yakin didengar Allah? Ya, perkataan kita yakin didengar Allah? Mustahil ada orang yang yakin didengar Allah, masih mengucapkan kalimat yang tidak disukai Allah. Itu mustahil. Ya. Jadi mustahil ada orang yang sedang dilihat Allah, didengar Allah, bisa bergibah, gosip, itu mustahil. Ya. Pasti ada yang salah dalam jiwanya itu. Kamu yakin gak didengar Allah? Iya yakin, tapi kan diperlihatkannya hari kiamat. Itu satu hal yang luar biasa. Sama, mustahil ada orang merasa dilihat Allah, bisa melakukan tindakan yang tidak disukai Allah. Saya sering katakan, kalau Anda merasa dilihat Allah, orang mau minum aja nggak akan sembarangan. Ini Allah suka nggak dengan minuman saya ini? Kalau nggak suka, nggak akan dipegang. Dia memandang, dia akan lihat Allah suka nggak dengan pandangan saya ini. Kalau nggak suka, dia nggak akan pandang. Ya. Maksud saya, sampai dengan pagi ini coba cek. Di mana sampai pagi ini aktivitas kita yang kita mengatakan tadi merasa dilihat Allah, tapi seringkali berbuat hal yang tidak disukai Allah. Coba cek. Dari bangun tidur aja. Nggak usah jauh-jauh ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari mata, telinga, lisan, sampai ujung kaki. Berapa perbuatan telah kita kerjakan yang tidak disukai Allah. Tapi saat yang bersamaan kita merasa dilihat Allah. Itu aneh. Ya. Dan pengawasan ini akan berlanjut sampai akhirat. Kata Quran, kami akan tampakkan kalau dia nggak percaya. Nanti kelihatan tuh. Si fulan kayak orang rajin, bagus, Masya Allah. Ternyata ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Dan yang paling luar biasa, ini yang harus kita pahami betul. Ternyata tidak sampai ke perbuatan saja. Langsung tembus ke keadaan hati kita. Sebelum keluar jadi perbuatan, ternyata keadaan hati kita telah dilihat oleh Allah. Qulubikum. Walakinnallaha yanzur ila amalikum wa qulubikum. Tapi Allah akan melihat dari semua pekerjaan yang kita lakukan, plus keadaan hatinya. Hadis yang kedua ini, saya tutup. Kalimat terakhir ingin menunjukkan pesan kepada kita, bahwa ternyata, lihat sini, perbuatan-perbuatan yang pernah kita kerjakan ini pun, itu pun disebut oleh hadis ini belum aman. Belum aman. Di Anda, kalau pernah bekerja satu hal, berbuat satu hal, kenapa disebutkan dengan kalimat amal? Yang pertama ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Dilihat di dunia, diawasi, dipertanggungjawabkan, ditanya. Satu, pelan-pelan, fokus. Dilihat, diawasi, ditanya. Jadi kalau nanti Anda ingin berbuat sesuatu, mulut ingin bicara, hati-hati, karena Allah sedang lihat. Diawasi. Kalau Anda masih nekat ingin berbuat yang salah, hati-hati, nanti akan ditanya, apa yang sudah disiapkan?
Termasuk Anda yang sedang masih aktif bekerja ini ya, saya sering istilahkan. Kalau ada proyek-proyek yang tidak jelas Anda mau tanda tangan, hati-hati, Allah lihat. Itu dilihat dan diawasi dan akan ditanya nanti. Bagaimana kalau Anda sedang tanda tangan meninggal dunia seketika itu? Yang nggak bisa revisi lagi. Hati-hati ya. Nah, ini di bagian pertamanya. Sedangkan pekerjaan ini bisa baik, bisa buruk. Ya. Amal yang baik disebut dengan amal soleh. Ya. Dan ini bekal kita ke surga. Kalimat surga pertama di Quran bersanding antara iman dengan amal soleh. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Posisi paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ya. Sedangkan yang jelek disebut dengan amal sayyi, jamanya sayyiat. Ya, atau syar. Ya. Syarayyarah. Pelan-pelan. Sekarang perhatikan. Saya nggak tuliskan yang jelek ya, karena ini sudah diketahui jeleknya. Saya mau tutup di sini. Amal yang baik pun, itu kata Quran masih belum aman. Dan ditegaskan oleh Nabi, masih belum aman. Masih belum aman. Karena ternyata amal baik ini pun belum bisa dinilai baik bila tidak sesuai dengan keadaan hatinya. Inilah inti bahasan hadis kita. Disebut dengan babul ikhlas, ada isyarat di hadis ini, orang berbuat baik pun masih belum aman karena Allah akan melihat keadaan hatinya. Ya. Walakinnallaha yanzuru ila amalikum wa qulubikum. Allah tidak hanya akan melihat kepada amal Anda, wa'nya ma'iyah, penyertaan, tapi juga akan melihat kepada keadaan hatinya. Jadi kalau Anda berbuat satu kebaikan, amal soleh menurut Anda, jangan dulu pastikan itu akan baik. Belum tentu. Karena Allah akan ngecek dulu keadaan hatinya. Benarkah hatinya sesuai dengan amalannya? Demi Allah saya katakan ya. Demi Allah. Kita barusan tadi apa? Sholat kan? Sholat subuh ya? Perhatikan. Ini sering saya ungkapkan. Orang sholat saja masih ada yang celaka. Wawailul lil musallin. Maka celaka orang sholat. Apalagi yang nggak sholat. Apalagi yang nggak sholat. Jangan dibalik kalimatnya ya. Oh berarti sholat celaka. Lebih baik nggak sholat sama-sama celaka. Itu kalimat kacau itu. Ya. Jadi orang sholat aja masih mungkin celaka. Apalagi yang nggak sholat. Kenapa dia bisa celaka? Masalahnya bukan pada sholatnya Pak, Bu. Kalau masalahnya pada sholatnya bisa diperbaiki. Seketika. Ya seperti yang terjadi di zaman Nabi kan. Ada seorang sahabat di Al-Bukhari. Nomor hadis 751. 757. Di hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musi fis shalah. Bab orang yang jelek sholatnya. Ada orang sahabat Nabi masuk ke Masjid Nabawi, sholat di samping Nabi. Sudah sholat, salam kanan dan kiri, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Ya, Mas, sholat lagi. Anda belum sholat. Diperbaiki seketika itu. Tapi kalau hatinya yang jelek, siapa yang bisa perbaiki? Karena nggak langsung kelihatan gitu. Nggak langsung kelihatan. Ya, alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Kenapa bisa lalai? Ternyata bukan salah takbir, bukan salah rukuk, bukan salah sujud. Alladzina hum yura'un. Karena riya. Riya. Riya itu penyakit hati. Hati-hati. Riya itu lawan dari ikhlas. Karena itu Imam An-Nawawi memasukkan bab hadis ini ke dalam bab ikhlas. Pertanyaan saya, yuk kita cek sekarang evaluasi Quran surah ke-46. Di sini kita tutup uraian kita dan masing-masing kita melihat. Surah 46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Sudah? Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu karhan dan seterusnya ayat. Ada ayatnya? Kita berakhir di sini ya, insyaallah. Quran surah 46 ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia. Ingat-ingat ya. Saya tadi terangkan, jadi setiap kalimat yang kami sampaikan mohon dipahami betul. Manusia di sini disebut dengan insan. Masih ingat tadi ya? Kadang kita disebut dengan nas, qul a'udzu birabbin nas. Ada ins, ya ma'syaral jinni wal ins. Di sini pakai insan. Insan itu menunjuk pada setiap personal dengan segala keadaan dirinya. Artinya Quran ingin menyampaikan kewajiban berbakti pada orang tua itu bukan kewajiban kolektif, tapi setiap kita dituntut. Di Anda jangan katakan, kenapa kamu nakal? Tidak bakti pada orang tua. Kan sudah ada perwakilan, kakak saya sudah baik, masa baik semuanya? Gak bisa begitu, semua dituntut. Ya, hati-hati. Perhatikan, di sini perintah Allah menegaskan dengan menggunakan kalimat wasiat. Saya kasih gambaran begini. Kalau Anda mendengar kata wasiat, umumnya yang dipahami apa? Mau meninggal. Baik.
Di sini Allah bermaksiat, apa Allah mau meninggal? Tidak. Allah nggak punya sifat itu. Bebas dari sifat demikian. Allah maha hidup, tidak akan pernah wafat. Ya. Nah ini kalau ada kata wasiat, di sini sering keliru. Wasiat itu asalnya bukan pesan orang meninggal, bukan. Wasiat itu asalnya pesan yang sangat kuat untuk diterima. Pesan yang sangat kuat. Kenapa dilekatkan dengan orang yang akan meninggal? Karena umumnya orang yang akan wafat, itu pesannya lebih kuat diterima dibandingkan saat dia sehat. Bapak sedang sehat, kasih nasihat pada orang lain. Nanti sholat ya, gampang Pak. Sholat kan masih ada waktunya, tenang aja nanti juga sholat. Tapi begitu infusnya udah dipasang, selangnya udah 3, nanti sholat nah ya. Ya Pak, ya Pak. Lebih kuat. Nah, jadi kalau Anda mendengar di Quran ada kalimat menggunakan wasiat, itu artinya pesannya sangat kuat. Jadi kalau Allah sudah berpesan menggunakan kata wasiat, jangan main-main di sini. Ya, maka dipesankan setiap manusia kami pesankan untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Yang menarik bukan itu. Ujung ayat diperhatikan. Bahkan ketika dia telah berumur 40 tahun, orang tuanya masih ada ataupun tidak ada. Perhatikan, ini hati-hati ya. Maksud saya begini, Anda yang sudah 40 tahun lewat dari situ dan sebagainya, gitu kan? Dan seterusnya, coba cek sudah berapa kali dalam sehari amal ini dikerjakan. Padahal bahasa Quran. Bahasa Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kewajiban pertama, perhatikan. Harus sering dia berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau titipkan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba. Ya, jadi ini mohon maaf ya, saya sering katakan ini doa yang penting. Mesti dibacakan oleh setiap anak, khususnya yang telah berusia 40 tahun tuh. Ya. Jadi kalau Anda sehari nggak baca ini keluar dari tuntunan Quran nih. Ya, salah satunya. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Yang menarik, kita simpan dulu ini supaya tidak panjang bahasan kita. Wa an a'mala salihan tardah. Kita tutup di sini. An a'mal, pakai amal. Ya. Wa an a'mala, dan mohon bimbing hamba ya Allah supaya bisa beramal. Ini Anda ketika mengatakan ini, Anda merasa pekerjaan Anda diawasi. Tapi menariknya, salihah tidak cukup dengan amal, tapi menggunakan kata salih, yang baik saja. Salih. Kenapa kalimat ini muncul, kata para ulama, sering kami sampaikan ini, karena jangan-jangan ada orang diberikan 40 tahun, ini usia yang cukup luar biasa panjangnya, tapi nggak digunakan untuk beramal soleh. Ya, ada anak cuma dikasih 4 tahun, Masya Allah, sudah ke masjid. Anak 4 tahun, lari ke masjid, ngajak temannya, bapaknya yang 40 tahun nggak ke masjid. Ya. Pak, kenapa nggak ke masjid kembali? Anaknya ke masjid. Minimal kan sudah ada perwakilan. Allahu Akbar. Ini zaman Nabi, anaknya ke masjid, bapaknya ke masjid. Dan dikasih tahu dulu. Ini ada masjid begini, nah, ayo ke masjid. Banyak hadis-hadis menceritakan anak-anak sahabat Nabi itu ke masjid. Termasuk cucunya Nabi. Ya ketika sedang sholat mereka ikutan. Mainnya juga main-main standar, tidak mengganggu pada yang lainnya. Masya Allah, diajak itu. Dari kecil disiapkan. Dan ditanamkan, kami masih mengalami sejak kecil itu. Ada pesan-pesan. Di masjid nanti yang rapi ya, sholat dengan baik, jangan ribut, jangan rame ya. Sekarang bisa berubah. Ngapain rame aja di sini? Main sono ke masjid, suruh main ke masjid. Ya di masjid main kan. Kan bermasalah nih. Maksud saya begini, coba cek sampai hari ini dari usia yang dititipkan oleh Allah kepada kita, berapa yang sudah jadi amal soleh? Berapa? Hati-hati. Dan yang paling berbahaya, ini tafsiran hadisnya tadi. Allah kan melihat amal kita ya. Tapi tidak cukup sampai ke amal kan, apalagi yang dilihat? Keadaan hati. Di antara sekian amal yang pernah dikerjakan, tarbah, kalimat Qur'annya tidak berhenti sampai situ, tapi a'mala sholihan tarbah, amal soleh yang diridhai. Yang diridhai. Kenapa kalimat ini muncul? Ini penegasan dari Quran sekaligus peringatan bahwa, mohon maaf, jangan-jangan ada orang merasa beramal soleh, tapi Allah tidak ridha dengan amalnya. Ya. Coba cek sekian infak yang sudah Anda keluarkan, berapa yang sudah Allah ridhai? Umrah yang sudah Anda kerjakan, berapa yang sudah Allah ridhai? Ya, salat yang sudah Anda tunaikan, berapa yang diridhai? Karena banyak amalan-amalan di Quran yang diisyaratkan tidak diridhai oleh Allah. Bahkan sebagian besarnya batal. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, jangan Anda batalkan, gugurkan, habiskan kebaikan yang telah Anda tenun itu dengan melakukan perbuatan yang merusak dan menghancurkannya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Satu aja penyakit ria itu, berapa banyak amalan yang sudah dilakukan tanpa ria?
Ya, karena itu kita simpulkan bahwa isi hadis ini ingin menegaskan, pertama, seluruh amalan kita disaksikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setiap pekerjaan tidak bergantung pada kebaikan tampilan fisik, tapi juga ditentukan oleh keikhlasan hati pelakunya. Dan yang ketiga, hadis ini memberikan motivasi pada setiap muslim agar merencanakan amalan dan hati-hati serta sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Sekira ini yang dimaksudkan oleh hadis yang dimaksudkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bawa manhaj dalam kehidupan sejak keluar dari masjid ini. Coba cek ya, ini rumah siapa? Rumah Allah. Rumah Allah punya aturan? Ya, rumah kita aja punya aturan, apalagi rumah Allah. Nah, saat Anda mau keluar, rumah Allah punya aturan. Perhatikan kaki mana yang dilangkahkan. Ya, doa apa yang dibacakan. Kan? Jadi coba cek semua, Allah perhatikan. Termasuk saat akan pulang, mustahil ada orang pulang dari masjid bisa tertukar sandal. Kalau dia saat akan mengenakannya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk kajian hari ini. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, ada saudara kita, sahabat kita, dan kerabat kita yang kami dapatkan informasinya tengah berjuang dengan penyakitnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saudara kita Pak Kamil, ya beliau tengah dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga, ruang 435. Kita bersama-sama, kalau saya sarankan punya waktu ya, insya Allah dengan tidak merepotkan keadaannya kita jenguk. Kalau tidak kita doakan, ya, kita doakan. Saya mendengar informasi itu malam karena keadaan kurang baik, ya, tidak bisa ke sana, langsung kami ke masjid untuk berdoa. Maka titip supaya doa-doa kita mudah-mudahan memberikan kebaikan-kebaikan pada beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada buku nanti tentang Idul Adha, tuntunan praktis. Kami drop ini ke teman-teman khususnya di masjid-masjid, ya, termasuk Assalam nanti kita drop ke sini. Ya, bagi jamaah juga insya Allah nanti kalau ada stoknya kita berikan ya masing-masing. Tapi kami prioritaskan dulu ke masjid supaya jadi panduan nanti panitia-panitia di masjid untuk bisa sekiranya dalam menghadapi Idul Adha mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi di dalamnya. Ya, jadi di sini ada tuntunan bagaimana beridul Adha, bagaimana menyiapkan amalan, termasuk tuntunan dalam hal menyiapkan kurban dan melaksanakannya. Ya, insya Allah kami cetak ada. Kiranya cukuplah kalau bisa Anda miliki. Nanti setelah selesai dengan itu masjid kita akan bagikan. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan satu dari bagiannya. Ya, ini kami drop nanti untuk Assalam. Ya, nanti silahkan ambil untuk perpustakaan sebagian dan nanti untuk warga yang dekat dulu ya. Teman-teman yang jamaah nanti insya Allah kita bagikan. Ya, ada dan saya sudah paham melihat wajah-wajahnya sebagian sudah ada yang dapat ya. Insya Allah. Baik. Jadi kita cukupkan dulu untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.